Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Shalom. Perkenalkan nama lengkap saya, Ali Sastro Randi Bebolinsula. Saya dari kelas D, semester 2, program studi pendidikan sosiologi, NIM 2322511115. Di sini saya akan memaparkan materi pandangan tentang teori sosiologi menurut Max Weber. Teori sosiologi klasis menurut Max Weber. Max Weber adalah seorang tokoh sosiologi klasik yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori sosiologi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam atau mengenai teori sosiologi klasik menurut Max Weber. Poin yang pertama, tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan fokus utama dalam sosiologi. Weber memahami tindakan sosiologi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau seseorang yang memperhitungkan perilaku orang lain dan bertindakan berdasarkan pemikiran rasional, emosional, atau tradisional. Saya ambil contoh rasional. Dalam konteks pemikiran rasional, konsep rasional merujuk pada cara berpikir atau mindset seseorang menggunakan logika secara lurus, tepat, atau teratur. Rasional diartikan sebagai suatu konsep yang melibatkan pemikiran atau sikap rasional yang mengacu cara berpikir seseorang berdasarkan pada logika dan alasan. Contoh konsep rasional dapat ditemukan dalam tindakan rasional nilai, di mana tindakan dilakukan untuk alasan atau tujuan yang berkaitan dengan suatu nilai tersebut. Saya ambil contoh konsep emosional. Konsep emosional perubahan fisik akibat emosi. Emosi dapat mempengaruhi perubahan fisik, rawat wajah, atau diistilahkan bahasa sederhana badan seseorang. Sebagai contoh, saat seseorang sedang meliputi perasaan emosi yang berwujud wajah berubah dalam jasmaninya, seperti ekspresi wajah akan terlihat. Kedua, kelas, status, dan kekuasaan. Weber memperkenalkan konsep kelas, status, dan kekuasaan dalam analisis sosiologi. Bagi Weber, kelas dalam perbandingan sosiologi merupakan sekelompok yang menempati kedudukannya yang sama dalam hubungan. Contoh konsep kelas sosial adalah melibatkan perjuangan kelas yang tidak hanya disadarkan pada konflik ekonomi, tetapi juga konflik terkait kekuasaan dan status sosial. Maka dari itu, berbicara tentang perjuangan kelas menurut Max Weber melibatkan dinamika yang kompleks yang melibatkan faktor-faktor tersebut. Menurut Max Weber, konsep status sosial melibatkan sosial seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti kehormatan, kekuasaan, dan prestis. Status sosial menurut Weber bersifat kumulatif, yang berarti bahwa seseorang dapat memiliki status yang berasal dari berbagai sumber, seperti status ekonomi atau status politik dan status sosial tersebut. Contoh, seseorang yang memiliki kekayaan ekonomi yang besar, kekuasaan politik, dan dihormati oleh masyarakat,
akan memiliki status sosial yang tinggi menurut konsep Weber. Dengan demikian, konsep status menurut Max Weber melibatkan berbagai aspek kehidupan seseorang yang mempengaruhi posisinya dalam masyarakat setempat. Contoh, sambil contoh, status sosial adalah berkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Status sosial menurut Weber tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti kekuasaan dan kehormatan. Dengan demikian, konsep status menurut Max Weber mencangkup berbagai dimensi kehidupan seseorang yang mempengaruhi posisinya dalam masyarakat. Contoh kekuasaan menurut Max Weber, contoh kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan individu atau tindakan seseorang atau kelompok lain, bahkan jika mereka memiliki keberatan. Weber menurut Max Weber, konsep tradisional merujuk pada pola-pola perilaku atau karakteristik seseorang, kepercayaan atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh dari konsep tradisional menurut Weber dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari, seperti tindakan atau perilaku seseorang yang dilakukan sebagai bagian dari adat istiadat atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Sebagai contoh, tindakan membungkukkan badan sebagai bentuk kehormatan kepada orang lain atau orang yang lebih tua daripada kita merupakan contoh dari tindakan sosial tradisional yang dijelaskan oleh Max Weber. Demikian, terima kasih. Menurut Max Weber, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial yang dilakukan oleh individu dan dampaknya terhadap masyarakat. Sambil sebagai contoh kecil dampak konteks sosiologi, tindakan sosiologi dapat mencangkup berbagai fenomena seperti kebiasaan, interaksi seseorang atau individu, dan struktur sosial. Weber menetapkan pentingnya memahami tindakan sosial hubungan dengan berbagai gejala sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep sosiologi sebagai ilmu menurut Max Weber melibatkan upaya untuk memahami tindakan sosial dan dampaknya dalam konteks masyarakat. Berikut tindakan sosial. Tindakan sosial ini merujuk pada tindakan seseorang atau individu yang memiliki makna subjektif bagi dirinya sendiri atau pribadi sendiri, dan tindakan diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia, dan ciri utamanya adalah pemakanan yang melekat pada tindakan tersebut. Contoh dari tindakan sosial dapat mencangkup keputusan atau perilaku individu atau perilaku seseorang yang mempengaruhi orang lain, seperti memilih untuk membeli laptop daripada konsep permainan, atau tindakan berinteraksi nilai yang dipertimbangkan berdasarkan manfaatnya. Max Weber menetapkan bahwa individu atau seseorang dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif, dan realitas sosial bukanlah alat yang menentukan tindakan seseorang atau tindakan individu, melainkan tindakan
individu yang mempengaruhi realitas sosial atau realitas masyarakat. Dengan demikian, tindakan sosial merupakan konsep sentral dalam pemahaman sosiologi yang melibatkan pemakaian subjektif dan mempengaruhi terhadap orang lain. Struktur sosial. Contoh struktur sosial menunjuk pada pola-pola aturan dan perubahan yang terdapat dalam masyarakat